Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, happy Sunday. Mari sama-sama kita menikmati kebaikan-Nya. Kuasa kebangkitan yang menjadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Haleluya. Katakan pujian ini. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, hey, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Oh yeah, yeah. Haleluya. Ya Allah yang hidup untuk selamanya. Angkat suara, buka tangan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu adalah penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam keadaan sehat dan sukacita. Selamat bergabung pada hari ini untuk mengikuti ibadah online GB Ebenezer Official. Dan saya percaya dimanapun kita berada, berkat Tuhan atas kita semua. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, bila ada perlu pelayanan khusus dapat menghubungi nomor telepon yang ada di dalam tayangan ini. Dan pasti kami akan melayani dengan sukacita untuk Bapak Ibu sudah sekalian. Dan Bapak Ibu, mari kita persiapkan untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Kita bangkit berdiri, kita mau berdoa untuk ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, menyerahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Dimanapun kami berada untuk mengikuti ibadah ini, kami percaya berkat Tuhan atas kami semua. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini. Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan urapi dan pakai dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang disampaikannya menjadi berkat dan jawaban bagi setiap kami yang mendengarnya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Dave yang akan memimpin puji-pujian. Tuhan urapi dengan kuasa-Mu, juga seluruh tim yang bekerja di dalam ibadah ini ya Tuhan. Biar Engkau akan terus mengurapi dan menolong mereka, sehingga jalannya ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami. Setiap kami yang mengikuti ibadah dimanapun kami berada ya Tuhan, berkat-Mu atas kami semua. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan memberkati setiap kami yang beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan atas ibadah kami pada hari ini, dari awal sampai selesainya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah pada hari ini. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Mari nikmati kebaikan Tuhan. Terima sukacita surga dimanapun saudara berada. Angkat tanganmu, naikkan pujian pengagungan bagi Allah kita yang dahsyat. Are you ready church? Sing it. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari bertepuk tangan, naikkan pujian ini bersama. Oh haleluya, come on. Terima sukacita surga, oh oh oh, sing it. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Oh terima sukacita
anugerah memenuhi setiap kita, memenuhi hati saudara, memenuhi hatiku. Mari sambut kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sebab Dia Allah yang perkasa. Haleluya. Hey, to God be the glory. Woo. Oh haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Oh, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Katakan sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, oh takkan hilang kekuatanku. Oh, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sukacita surga nyata penuhiku. Hey, sukacita surga nyata, oh penuhiku, melimpah atasku. Oh yeah, penuhiku. Yeah, hallelujah. Thank you Lord. Come on. Segala hormat, kepujian, kemuliaan hanya bagi Allah kita. Come on. Di atas kayu salib darahnya tercurah bagi saudara dan saya. Bus dosa bukan manusia. Dan Dia Allah yang membuktikan bahwa Dia Allah yang perkasa. Yesus namanya. Oh, hey, mari kita sukacita sama-sama dengan pujian. Come on. Tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, sebab pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oh, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oh, oleh darah anak domba. Hallelujah. Oh, thank you Jesus, thank you Lord. Hallelujah. Yeah. Mari sama-sama dengan pujian ini nyanyikan di hadapan Allah kita. Oh, yeah. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oh, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita,
Angkat suara katakan. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oh yeah. Oleh darah anak domba. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita, come on. Kasih-Mu sungguh tak terukur dalam hidup kami Bapa. Seluas samudra, sedalam lautan, setinggi cakrawala, tak terbatas Kau berikan dalam hidup kami. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Oh, segenap hatiku menyembah-Mu. Mari katakan pujian ini. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Oh, segenap jiwa ragaku menyembah-Mu. Kau layak terima pujian dan sembah kami. Untuk selama-lamanya Kau tetap Allah. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan
untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau Tuhan pemelihara hidup kami. Mungkin saat ini kami sedang menghadapi masalah, pergumulan, kesulitan, himpitan, sakit, penyakit. Tapi kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang memegang tangan kami dan memberikan kami kekuatan dan kemenangan. Saat ini Tuhan, mari Engkau berfirman supaya kami menjadi orang-orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang yang mempercayai Kristus. Bukan hanya kami menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Supaya kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan. Kami punya masalah, kami percaya firman Tuhan menjadi jawaban buat setiap kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Shalom, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan Bapak sekalian. Saat ini saya akan bicara saudara, bagaimana kita menang atas dosa. Masih di dalam suasana Paskah, masih di mana kita memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Kita akan baca dalam Roma pasal yang ke-6, mulai ayat 9, 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Roma pasal 6 mulai ayat 9 saya bacakan. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Kita yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman dan menyimpan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam ilmu pertumbuhan gereja, kalau kita belajar di sekolah teologi ada namanya Church Grow, ilmu pertumbuhan gereja. Kami mempelajari saudara bagaimana gereja-gereja di seluruh dunia, prinsip-prinsipnya yang membuat gereja bertumbuh. Tetapi kalau orang belajar pertumbuhan gereja, maka ada satu nama yang mesti disebut, yaitu Donald McGraven. Donald McGraven dikenal sebagai seorang misiolog, ahli dalam bidang misi, yang memperkenalkan satu istilah yang disebut dengan redemption and life. Redemption and life. Redemption itu artinya penebusan, life itu pengangkatan. Jadi Donald McGraven menemukan satu fenomena. Daerah-daerah yang sebelumnya miskin, susah, hidupnya penuh dengan kesusahan secara ekonomi dan sosial. Menunya 4M. Apa itu 4M? Murah, meriah, mulus, mincrit ya. Hidupnya penuh dengan penderitaan. Hidupnya 4L, letoy, lesu, loyo, lunglai. Tapi setelah menerima Injil Kristus, mengalami penebusan redemption, mereka lifted, mereka diangkat dalam sosial ekonomi kehidupan mereka. Saya tidak bicara tentang social gospel, saya tidak bicara tentang yang namanya teologi kemakmuran. Tapi saya berbicara tentang fenomena yang ditemukan oleh para ahli pertumbuhan gereja. Bahwa masyarakat yang dulunya miskin, setelah menerima Injil, secara otomatis mereka terangkat. Jadi ternyata Injil itu merubah hidup manusia. Dan ketika manusia yang dulu diperbudak oleh dosa, sehingga mereka hidup dalam kemiskinan. Orang itu miskin karena kenapa saudara? Karena sumber daya yang Tuhan berikan dalam hidupnya disia-siakan. Dosa itu membuat orang menyia-nyiakan hidupnya. Saudara-saudara, di Amerika Serikat di survei juga seorang yang namanya Rodney Stark. Dia meneliti. Dia membandingkan orang-orang yang beragama dengan orang yang tidak beragama. Saudara boleh lihat saudara hasilnya. Orang-orang yang beragama dengan orang beragama itu berbeda. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu jarang berbuat kriminal. Kehidupan pernikahan yang jauh lebih baik. Kehidupan keluarga yang jauh lebih makmur. Dan kehidupan pernikahan hampir tidak ada perselingkuhan. Orang-orang yang beragama percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam Kristus. Mereka memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Baik secara mental maupun secara fisik. Dan lebih suka memberi. More generous. Dan mereka memiliki pendidikan yang lebih baik dan lebih sukses. And better educated. More successful. Mereka lebih sukses. Saudara William Carey ketika melayani di India. Di akhir abad 18 saudara menemukan fenomena yang mengerikan. Orang-orang India dulu punya upacara namanya upacara sati. Di mana seorang istri harus ikut dibakar hidup-hidup dengan jenazah suaminya. Untuk menunjukkan cintanya. Ini kehidupannya membuat orang-orang India pada waktu itu dalam keadaan yang buruk.
Kehidupannya tidak sejahtera. Tetapi Injil Yesus Kristus yang dibawa oleh hamba-hamba Tuhan seperti William Carey, yang merubah tatanan sosial dari orang-orang di India. Saudara-saudara, salah satu bukti Kristus bangkit. Saya pernah mengkhotbahkan khotbah seri 7 bukti kebangkitan Kristus. Saya tidak akan bahas satu persatu. Tapi bukti yang ke-7, saudara, itu bukti yang diperlihatkan dengan perubahan hidup orang yang percaya pada Kristus. Masih dalam suasana Paskah. Salah satu bukti Kristus Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit adalah apa? Manusia hidupnya berbeda. Ada perubahan hidup dalam diri manusia. Karena ketika manusia berdosa, hidup manusia dikuasai oleh yang namanya maut. Hidup manusia dikuasai oleh segala macam kejahatan, keburukan moralitas, rumah tangga yang hancur, hidup tanpa masa depan. Tetapi karena dia hidup, ada hari esok. Karena Yesus Kristus hidup kita jadi berubah. Saudara-saudara, salah satu bukti bahwa kita mempercayai Kristus yang mati dan bangkit adalah apa? Kita menang atas dosa. Bagaimana kita, saudara, menang atas dosa? 2 hal yang saya temukan dari firman Tuhan. Bagaimana kita menang, saudara, atas dosa. Memiliki hidup yang baru dalam Kristus. Kuasa dan kematian, kebangkitan Kristus itu menjadi bagian dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, kita harus mati terhadap dosa. Kita menang atas dosa kalau kita mati terhadap dosa. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Di tengah jemaat waktu itu ada pertanyaan. Dalam Roma 6 ayat pertama. Jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Karena dalam iman Kristen belajar, saudara, satu prinsip penting, bahwa kasih karunia yang menyelamatkan kita dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Orang-orang percaya diajarkan kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena kasih karunia Allah. Sehingga timbul pertanyaan, wah, kalau kita diselamatkan karena kasih karunia, ya, buat apa lagi kita hidup dalam kekudusan? Biarin aja kita hidup dalam dosa. Kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu. Ada pengajaran, saudara, yang berkata bahwa keselamatan itu tidak akan pernah hilang. Apakah orang Kristen dapat kehilangan keselamatannya? Ini selalu jadi perdebatan, saudara, dalam banyak gereja. Bahkan ini perdebatan yang berabad-abad. Ada ajaran yang namanya ajaran hyper grace, yang mengajarkan bahwa kasih karunia bagi penebusan dosa bersifat semua dan selamanya. Yang berarti setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka semua dosanya sudah diampuni. Baik dosa keturunan, dosa yang diperbuat masa lalu, dosa yang diperbuatnya saat ini, dan dosa yang belum diperbuatnya di masa akan datang. Jadi hyper grace mau mengatakan, yang penting kita sudah percaya pada penebusan Kristus, maka kita gak perlu lagi hidup dalam kekudusan. Karena kalaupun besok kita berbuat dosa, walaupun besok kita mencuri, kita bentak-bentak istri sampai istri sakit hati marah, kita berbuat sesuatu yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, pasti selamat. Karena anugerahnya yang begitu berlimpah. Maka disebut ajarannya hyper grace. Why we have to believe that salvation can be lost? Saya tidak akan bahas ini perlu satu seminar. Saya mempercayai, saudara, bahwa ketika kita sudah diselamatkan, kita mengalami pembenaran oleh karena penebusan dalam Kristus. Tapi setelah kita dibenarkan, ada 3 fase dalam keselamatan. The 3 phases of salvation. Yang pertama ada yang namanya justification, pembenaran. Pembenaran itu artinya apa? Bahwa kita di hadapan Allah dibenarkan. Ini khotbah saya pada hari Jumat Agung. Kita dibenarkan dan diperdamaikan oleh salib Kristus. Tapi antara pembenaran dengan namanya pemuliaan. Saudara percaya bahwa suatu hari kelak Tuhan Yesus akan menjemput kita dalam awan kemuliaan? Saudara percaya? Kalau saudara percaya bahwa suatu hari kelak kita akan dijemput dalam awan kemuliaan, maka antara justification and glorification ada yang namanya sanctification. Sanctification adalah suatu proses penyucian. Proses di mana kita saudara dirubah menjadi seperti Kristus. Berarti apa, saudara? Kita harus menang atas dosa. Kita harus hidup dalam kekudusan. Mengapa kita harus hidup dalam kekudusan? Karena dalam Roma 6 ayat yang kedua, jelas ditegaskan sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa?
Jadi kalau kita mati bagi dosa, bagaimana kita masih hidup di dalam dosa? Saudara-saudara, hukum Taurat itu tidak bisa membuat orang menang atas dosa. Dalam Roma 6:14 jelas dikatakan, kamu tidak akan lagi dikuasai dosa, karena kamu tidak berada di hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Justru karena hukum Tauratlah orang mengenal dosa. Saya selalu membedakan antara hukum Taurat dengan kasih karunia Allah. Hukum Taurat itu bicara tentang hukum agama. Tapi kasih karunia dalam Kristus Yesus itu bicara tentang anugerah Allah. Sesuatu yang diberikan kepada manusia yang tidak layak. Itu yang namanya haris, anugerah. Hukum Taurat itu usaha manusia. Upaya manusia. Agama itu usaha manusia berdosa mencari Allah yang kudus. Tetapi kasih karunia dalam Kristus Yesus adalah kebaikan Tuhan yang nyatakan dalam hidup kita. Yang namanya hukum Taurat buat seorang dikuasai dosa. Kita berusaha taat supaya diampuni. Tetapi kasih karunia Allah membuat kita mati terhadap dosa. Kita mendapatkan pengampunan sehingga kita hidup dalam ketaatan. Karena anugerah yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan buat kita, saudara. Kita harus hidup dalam ketaatan. Respon kita terhadap kasih karunia Tuhan adalah apa? Kita mau obey to the Lord. Kita mau taat kepada Tuhan. Agama itu yang membuat orang bisa lebih baik, saudara. Waduh, mungkin saudara berkata ini jangan ini pendeta mulai salah nih. Ya, saya membedakan saudara. Orang beragama Kristen dengan orang yang hidup di dalam kasih karunia Kristus. Kenapa saudara? Karena sudah ditemukan berkali-kali bahwa yang namanya religion can never reform mankind. Because religion is slavery. Bahkan religious violence has been rising for years. Saya sering menunjukkan data ini, saudara. Orang membunuh demi keyakinan agama seperti dalam ISIS. Lihat, saudara, seluruh dunia. Kita mengalami yang namanya terorisme, kelompok-kelompok radikal. Walaupun katanya yang namanya teroris nggak punya agama, tetapi mereka punya satu keyakinan yang disebut dengan agama. Jadi teroris itu punya agama, punya, saudara. Dan agama tidak bisa membuat orang menang atas dosa. Justru karena hukum Taurat, orang tahu dirinya berdosa. Sehingga ada orang yang berkata, we have enough religion to make us hate, but not enough to make us love one another. Penelitian terhadap 185 negara di dunia, saudara, menunjukkan negara-negara yang mengakui agama itu penting, justru indeks korupsinya makin tinggi. Is there an association between religion and corruption? Ditunjukkan that societies with a higher proportion of atheists are not. Justru negara-negara yang mayoritasnya ateis, itu angka korupsinya rendah. Negara-negara yang menjadikan kekristenan atau agama tertentu ya tinggi nilainya dalam kehidupan masyarakat, korupsinya juga tinggi. Kita di Indonesia susah mengakui Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa itu sila pertama, luar biasa Pancasila itu. Karena kita menjadikan negara, saudara, yang mempercayai Tuhan. Tetapi, saudara, apa yang terjadi? Kementerian yang menteri-menteri ditangkap, itu kementerian agama, saudara. Mohon maaf, saudara. Ini bukan gosip, bukan hoax. Saudara boleh lihat datanya. Jadi hukum Taurat itu gagal. Rasul Paulus juga bersaksi dalam Roma 7 ayat 19-20. Sebab bukan apa yang aku kendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam dalam aku. Sehingga Rasul Paulus bersaksi dan berkata, aku manusia celaka, ciloko, bahasa Jawanya ciloko. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk menang atas dosa, kita harus percaya kepada salib Kristus, kematian dan kebangkitan Kristus. Karena ketika Kristus mati di kayu salib, itu menandakan kita yang percaya kepada Kristus, kita juga, saudara, mati terhadap dosa. Sehingga firman Tuhan berkata, hendaknya kau memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Ketika kita percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, itu artinya kita ikut disalib. Manusia lama kita ikut disalib. The old nature, the sinful nature, ikut disalib bersama dengan Kristus. Sehingga firman Tuhan katakan,
In the same way, you must think of yourselves as dead to the power of sin. Ada seorang hamba Tuhan, saudara, dari China, dari Tiongkok, namanya Watchman nih. Ini hamba Tuhan banyak tulis buku, saudara. Beberapa bukunya saya baca dalam versi bahasa Indonesia. Di dalam salah satu bukunya, saudara, dia menceritakan pergumulan hidupnya. Di mana, saudara, setelah dia menjadi orang percaya, dia sungguh-sungguh percaya pada Kristus, tapi dia jatuh bangun dalam dosa. Ya, saya suka mengatakan ada orang Kristen yang berkata, ya Pak, saya suka haleluya, halelupa, hula-hula, kesambar halilintar. Di gereja rohani, di luar gereja, ya rohana. Ya mohon maaf yang namanya rohana, mohon maaf. Di dalam gereja saya kayak malaikat, tapi di luar gereja saya seperti iblis yang menyerupai malaikat katanya. Dalam gereja saya belai-belai istri saya. Di luar gereja saya kasih backhand, forehand, dan smash menyilang. Sama dialami oleh Watchman nih. Dia bergumul. Sehingga dia berkata, aduh, saya gak bisa jadi orang Kristen seperti ini. Satu kali dia baca ayat ini, Roma 6. Seluruh bagian. Ketika sampai di bagian ini. Hendaknya kau mandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Dia kaget. Karena selama ini dia masih seperti hidup di bawah hukum Taurat. Dia masih berusaha berjuang. Saya mengkhotbahkan, saudara, pada hari Jumat Agung. Banyak orang Kristen, walaupun dia sudah menjadi orang Kristen, anggota gereja, dia masih punya spirit agama. Sehingga dia masih pakai kekuatan sendiri. Dia masih berpikir ini black and white. Oh ini boleh, ini gak boleh, ini boleh, gak boleh. Saudara, Watchman ini sadar. Roma 6 ayat 11. You must think. Harus berpikir. Terjemahan mandangnya itu seperti kayak dalam dunia accountant. Saya lihat dalam bahasa aslinya. Memperhitungkan. Perhitungannya. Langsung dia sadar. Dia mendapat suatu penerangan rohani. Oh dia gembira. Dia loncat-loncat. Dia berkata, saya telah mati. Dia ngomong sama orang-orang sekelilingnya. Dia ngomong sama teman-temannya. Teman-temannya pikir dia gila. Tapi di situ, saudara, dia mendapatkan kemenangan atas dosa. Sama dengan Bapak Gereja Agustinus. Dia pernah hidup dengan seorang wanita di luar nikah sampai punya anak. Setelah dia bertobat, saya pernah ceritakan kisah pertobatan yang luar biasa. Ada seorang anak suruh dia baca ayat Alkitab dalam Roma 13-14. Dia bertobat. Saudara, Agustinus setelah dia bertobat, menyerahkan hidup buat Tuhan, ketemu perempuan yang dulu 7-Eleven sama dia, hidup bersama. Ternyata tuh perempuan masih senang sama dia. Digodai Agustinus, dipanggil-panggil, panggilannya mesra, ya, sayur, ya, panggil gitu. Dan apa responnya Agustinus? Responnya Agustinus adalah apa? Maaf, ya, Anda bicara pada orang yang salah. Udah langsung kaget ini perempuan. Enggak, saya kan hidup dengan kamu. Agustinus berkata, Agustinus yang dulu sudah mati. Agustinus yang kamu ngomong sekarang sudah lain. Hidup dalam Kristus. Kamu bicara sama Agustinus yang berbeda. Apa artinya ini, saudara? Itu artinya kita mati dalam dosa ketika dosa mengetuk pintu hati kita. Ketika dosa mengetuk pintu rohani kita. Biarlah yang jawab adalah Yesus Kristus. Yang jawab adalah kuasa firman Tuhan dalam Yesus Kristus. Yang menjawab adalah kuasa roh Yesus Kristus. Sehingga kita jadi orang percaya yang menang. Apa artinya baptisan? Baptisan itu artinya mati bersama Kristus. Dikubur bersama Kristus. Raised with Christ. Dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ada lagu yang sangat terkenal. Seperti yang kau ingini. Lagu ini refnya berkata, aku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Banyak orang Kristen tidak mati terhadap dosa. Hanya pingsan. Saya mau tanya sama saudara. Kalau orang mati ditawarin makanan, respon gak? Orang mati tawarin minum, respon gak? Orang mati dikasih makanan enak, mau gak ngambil? Respon? Enggak. Itu artinya mati. Ketika dosa, saudara, menggodai kita, mencobai kita, iblis dengan segala macam tipu dayanya mencoba membuat kita berdosa lagi.
kita berkata, aku telah mati, aku telah tinggalkan hidup yang lama. Hidup yang aku miliki adalah hidup dalam Kristus Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana kita menang atas dosa? Yang kedua, kita hidup baru dalam Kristus. Roma 6 ayat 11 berkata, demikianlah hendaknya kamu memandangi bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Hidup di sini digambarkan dalam Roma 6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ungkapan hidup yang baru, kata baru di sini kalau sudah dalam Roma 6 ayat yang keempat dipakai kata kainos, bukan neos. Neos itu baru dari segi waktu. Kainos itu baru dari segi kualitas. Dulu waktu zamannya BlackBerry, saya suka ganti-ganti BlackBerry. Tetapi saya tidak pernah beli BlackBerry baru, tidak pernah, saudara. Kenapa? Karena saya punya langganan di ITC BSD, si Ko Aseng. Ko Aseng ini suka kirim message sama saya. Om, ada BB yang bagus nih. Nah, apa yang saya lakukan, saudara? Saya tukar tambah. BB saya yang lama, saya tukar. Dan itu bukan BB yang baru, juga BB yang lama. Jadi tukar tambah. Saya tambah berapa gitu. Dan ketika saya pakai, saudara, dalam BB yang baru, BlackBerry yang baru, teman saya yang lihat, handphone baru nih, Pak Amos, ya BlackBerry baru, ya enggak, gitu. Saya bilang, ya dan tidak. Dia kaget. Maksudnya apa ya dan tidak? Ya memang baru saya miliki, tetapi sebenarnya nggak baru-baru banget. Kenapa? Ini BlackBerry second. Jadi ketika saya tukar tambah sama Ko Aseng, saya dapat satu BlackBerry yang baru, tapi sebenarnya itu bukan kainos, itu neos. Kenapa? Karena kualitasnya tidak seperti BlackBerry yang benar-benar baru. Dan ternyata betul, saudara. Beberapa kali saya tukar tambah, saya punya BlackBerry bermasalah. Saudara, Tuhan memberikan kita hidup yang baru, bukan neos, bukan yang secondan, bukan yang dari ITC-an, ya, tapi kainos, hidup baru dalam Kristus Yesus. Saya senang kalau menceritakan bukunya James Kennedy. Saya baca buku ini, saudara, yang berjudul What If Jesus Had Never Been Born? Apa jadinya kalau Kristus tidak pernah lahir? Saya buku ini, saudara, bukan buku sejarah kekristenan, walaupun di dalamnya ada kisah-kisah yang mencerminkan, yang merefleksikan, yang menggambarkan sejarah kekristenan yang luar biasa. Tapi sebenarnya ini buku sebuah argumentasi yang mau mengatakan, seperti yang James ini dikatakan, andai Yesus tidak pernah dilahirkan, dunia akan menjadi tempat yang jauh lebih menyedihkan dari sekarang. Di dalam pendalaman bukunya, James Kennedy menceritakan bahwa kekristenan di Amerika Serikat itu seringkali dijadikan bahan lelucon, joke. Ya, kita pernah nonton film Hollywood, saudara, film-film produksi di Hollywood yang sering dalam tanda petik melecehkan, merendahkan, yang membuat semacam kayak joke-joke yang berbau kekristenan, saudara. Ya, ini semacam kayak serangan terhadap yang namanya iman Kristen. Dan itu biasa terjadi, saudara, di negara-negara yang katanya negara-negara modern, ya negara sekuler orang bilang gitu ya. James Kennedy berargumentasi. Jadi ini sebenarnya satu buku yang mempertahankan iman Kristen. Dia mengatakan bahwa kalau Yesus tidak pernah lahir, dunia ini akan menjadi tempat yang jauh lebih buruk, lebih menyedihkan dari sekarang. Karena dia buktikan dengan data-data di dalam bukunya, penuh dengan footnote, bibliografi yang begitu lengkap. Bukan asal ngecap, bukan asal ngarang. Dia menceritakan dengan mendetil, dengan data-data yang akurat, bahwa kelahiran Yesus Kristus itu mengubah wajah hidup dunia. Saya pernah, saudara, menceritakan secara khusus fakta-fakta hal ini di beberapa khotbah saya sebelumnya. Tetapi yang menarik, saudara, di dalam bukunya James Kennedy, dia mengatakan begini. Salah satu bukti bahwa kekristenan memberikan pengaruh besar adalah apa? Adanya orang-orang yang dirubah hidupnya. Dia memberikan contoh, ada orang yang namanya Mel Trotter. Dia memberikan contoh, ada seorang yang namanya Charles Carlson. Di Amerika tahu semua yang namanya Mel Trotter.
Karena Mel Trotter memiliki pelayanan mendirikan ribuan shelter buat para pemabuk di Amerika Serikat. Dan seluruh Amerika Serikat tahu bahwa Mel Trotter dulu adalah seorang pemabuk yang membiarkan anaknya sampai meninggal tidak dirawat dengan baik. Dan seluruh orang Amerika tahu yang namanya Charles Colson dalam skandal Watergate, di mana ada seorang presiden Amerika Serikat mengalami impeachment. Itu sejarah Amerika yang paling memalukan, disgrace. Dan salah satu otaknya ada yang namanya Charles Colson. Di dalam bukunya James Kennedy, 2 kisah ini diangkat, saudara. Dan dia mengatakan ini bukti bahwa yang namanya Yesus Kristus memberikan pengaruh besar bagi umat manusia, khususnya orang-orang di Amerika. Dengan kata lain apa, saudara? Ketika seseorang dia percaya kepada Kristus yang mati dan bangkit, dia percaya kepada Kristus yang mati di kayu salib, dan dia mempercayai bahwa manusia lamanya telah turut salibkan sehingga dia mati dalam dosa. Tetapi setelah dia, saudara, mati bersama Kristus, dikubur bersama Kristus, dia hidup baru dalam Kristus. Ada kualitas hidup yang berbeda yang Tuhan berikan buat orang-orang yang percaya kepada kematian dan kebangkitannya. Andrew Chen, kemarin hari Minggu, saudara, ibadah live streaming, saya ceritakan bagaimana Andrew Chen, saudara, menulis semacam kayak kata-kata terakhirnya. Dan itu dibacakan dalam ibadah penghiburannya di Sydney, di gereja Hillsong. Orang-orang di penjara ketika Andrew Chen mengajukan gerasi supaya dia jangan ditembak mati karena hukumannya Andrew Chen itu berat karena dia selundupkan narkotika. Kelompoknya disebut terkenal dengan Ballantine. Andrew Chen itu bertobat di penjara. Dan ini berbeda. Sehingga orang-orang di penjara yang dilayani itu tulis surat khusus kepada Presiden Jokowi. Dengan alasan dia mentor kami. Jadi orang-orang dalam penjara melihat Andrew Chen itu hidupnya jadi berbeda. Ada kainos, ada hidup baru dalam Kristus. Saudara, kalau kita hidup dalam Kristus, kita harus mengalami metamorfo. Satu perubahan. By complete change of your mind. Kata metamorfo kita kenal dalam bahasa Latin metamorfosis. Yang perubahannya dari telur menjadi ulet, menjadi apa? Kefonfong and kufu-kufu. Itu harus terjadi. Coba saudara lihat ini satu gambaran. Created to be like God in true righteousness and holiness. Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dia mati kayu salib, dia bangkit untuk kita. Supaya gambar Allah yang rusak karena dosa itu dipulihkan. Karena Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dan ketika kita percaya kepada kematian dan kebangkitannya, kita harus mengalami perubahan. Satu hidup baru, hidup yang berkualitas. Tadi kalau kita bicara tentang namanya sanctification, satu progresivitas, satu metamorfosis, satu perubahan yang semakin indah. Tadi gambarannya, kupu-kupu itu indah. Tapi sebelum jadi kupu-kupu yang indah, ada yang namanya ulet, ada yang namanya kepompong, kefonfong. Sudah lihat gambar ini. Saya sering memberikan gambar ini buat jemaat Tuhan. Supaya mengingatkan kita. Sampai sejauh mana. Lihat saudara, yang gambar garis naik ke atas. Itu adalah kehidupan rohani kita. Transforming power of the Holy Spirit. Di bawah adalah birth time dan sampai pada akhirnya. Ya, rest in peace. Di bawah itu physical. Yang tegak lurus itu adalah new creations. Born again in Jesus Christ. Jadi harus naik. Sudah berapa lama sudah jadi orang Kristen? Sudah berapa lama sudah dibaptis? Sudah berapa lama sudah terdaftar nama sudah dalam gereja? Sudah berapa lama saudara beribadah kepada Tuhan? Sudah berapa lama saudara mengiringi Tuhan Yesus? Pertanyaan saya, apakah saudara menjadi orang yang memberi kainos dalam hidup saudara? Sudahkah kita menjadi seorang suami yang ada hidup baru kainos dalam Kristus? Sehingga istri bisa berkata, suamiku adalah orang yang hidup dalam Kristus Yesus. Apakah seorang suami juga melihat demikian? Istriku juga demikian. Apakah orang tua bisa melihat anak-anaknya yang hidup dalam Kristus? Ada kainos, ada karakter yang dirubah. Sehingga menghasilkan yang namanya kasih, sukacita, demi karakter kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kainos itu harus ada. Saya simpulkan khotbah saya, saudara. Bagaimana kita menang atas dosa? Yang pertama, kita mati terhadap dosa. Ketika dosa mengodai kita, biarlah kuasa Roh Kudus yang jawab. Karena kita sudah mati terhadap dosa.
Yang kedua, saudara, kita hidup baru dalam Kristus Yesus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang percaya katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdiri sama saudara, kita berdoa. Mari kita berdiri sama kita berdoa. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Saya mengajak jemaat Tuhan yang percaya kepada Kristus yang telah mati dan bangkit. Boleh angkat tangan bersama. Kalau saudara berkata, saya sungguh percaya bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib, sehingga tubuh dosaku turut disalibkan bersama Kristus. Dan ketika Kristus bangkit, saya memiliki hidup yang baru, kainos, dalam Kristus Yesus. Yang percaya boleh angkat tangan bersama dengan saya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba berdoa supaya kami yang saat ini beribadah, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, kami menjadi orang-orang percaya yang mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Biarlah kami mandangnya bahwa kami telah mati dalam dosa. Kami menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, menjadi orang tua, menjadi orang muda yang hidup baru dalam Kristus Yesus. Hamba berdoa Tuhan, biar terjadi metamorfo, satu proses pengudusan yang terus-menerus terjadi. Satu kainos, kualitas manusia baru yang terlihat dalam diri kami. Kami menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah roh, Roh Kudus terlihat dalam kehidupan kami. Kainos, kualitas baru ada dalam setiap kami. Terima kasih Bapa untuk kuasa, kematian, dan kebangkitan Kristus yang mengubah hidup kami. Dan kalau kami hidup menang atas dosa, kami percaya pimpinan Tuhan, berkat Tuhan, kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan, sukacita, damai sejahtera Tuhan itu memenuhi hidup dan hati kami, bahkan keluarga kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa. Syukur untuk ibadah yang Tuhan berikan buat kami. Kesempatan kami bisa menyembah muliakan nama Tuhan. Kami teringat akan saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Untuk Ibu Leni Herawati Werara, untuk saudara Berfritz Christopher, untuk saudari Helga Ririmase, untuk Ibu Irma England, untuk adik Gio Bennett Hanusa, untuk saudari Evi Setia Santi, saudara Fitri Aprilia, untuk adik Benaya Alkanser, untuk Gabriela Asyira Pandi Irot, untuk Ibu Ivana Priscilla Rumondor, untuk Ibu Ripka Gunawan Ende, untuk Ibu Rachel Amelia Wimanjaya, untuk Ibu Francisca Florentin, untuk saudara Eric Anderson Boki, untuk Ibu Gabe Silaban, untuk adik Juan Fernando Kusoy. Kami berdoa Tuhan, selalu berkat anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan anak-anakmu ini. Biar perjalanan hidup mereka diwarnai dengan kasih karunia penyertaan Tuhan, kuasa, keajaiban Tuhan berlimpah dalam kehidupan anak-anakmu ini. Kami terus berdoa Tuhan untuk Indonesia di tengah-tengah berbagai macam masalah pergumulan, baik itu masalah tantangan pandemi COVID-19 maupun berbagai macam bencana yang harus kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan menyertai Indonesia. Kami mau tetap berkata dengan iman, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi Indonesia. Kami bersyukur untuk jemaat Tuhan yang telah mengembalikan milik Tuhan, persepuluhan, persembahan pelayanan diakonia, peduli, pelayanan misi, sponsorship seminari Betel Petamburan. Tuhan Engkau memberkati. Biarlah anak-anakmu ini Tuhan boleh memberikan karena mengasihi dan mencintai Tuhan. Bapa, kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami mohon berkat khusus dari Bapa di sorga. Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita angkat tangan kita bersama sebagai tanda kita telah mati terhadap dosa dan kita memiliki hidup yang baru dalam Kristus Yesus. Aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Saudara kasih dalam Tuhan, ada beberapa pengumuman yang boleh saya sampaikan buat saudara. Jadi kemarin itu ada ibadah
orang muda ya, oh belum ya nanti, belum. Dewasa muda belum ya, dewasa muda ya, gitu belum ya, yang couples berikutnya ya. Oke, jadi FWS nanti tanggal 24 ya, ini akan dilayani oleh Ibu Sylvia Ko ya. Temanya adalah Women's Hope ya. Dan kita punya ibadah buat anak-anak jam 9 ya. Orang tua jam 9, jam 3 ibadah MP ya, dilayani oleh hamba Tuhan Peter Chris ya. Peter Chris ini seorang pengajar, jadi orang-orang muda ya ikuti ibadah ini, dan orang tua yang punya anak yang remaja pemuda ya jam 3 sore ya di GB Ebenezer Official. Dan kita tetap dengan format ibadah seperti begini saudara, ibadah pertama dan ibadah live streaming jam 10. Saya tetap saudara mengajak jemaat Tuhan terus berdoa supaya Tuhan memberikan kita hikmat untuk ibadah onsite. Jadi kami masih dalam pergumulan, masih tetap berdoa saudara untuk waktu yang tepat supaya kita ketika ibadah bersama tetap saudara dalam berkat dan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Nah saudara kasih dalam Tuhan, saya mengajak jemaat Tuhan tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah dengan memakai masker, dengan selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan batasi mobilitas, interaksi, meningkatkan imun dan iman kita ya, menjauhi kerumunan, menjaga jarak selalu, dan ikuti protokol kesehatan ini saudara. Ya, karena saya dengar ada artis yang sampai 2 kali kena COVID gitu ya. Jadi ada sampai 2 kali susah ya. Jadi kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan, dan ini menjadi bagian tanggung jawab iman kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang percaya pada firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk bagian di mana kita bisa bersama-sama bersekutu muji memuliakan nama Tuhan. Ya, Tuhan memberkati di hari Minggu yang luar biasa ini. Have a blessed Sunday. God bless you. Amen. Haleluya. Shalom saudaraku. Selamat hari Minggu. Nikmati kebaikannya. Menyanyi bagi Dia. Yesus kota benteng hidupku. Yeah. Dengan sukacita. Serukan namanya. Let's go. Oh Yesus. Oh Yesus. Ada kuasa di dalam namamu. Oh Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Oh Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Oh, 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 Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namanya. Katakan, kau kota bentengku, menara kekuatanku, bersamamu aku takkan goyah. Oh Yesus, oh Yesus, Engkau perlindungan hidupku. Haleluya. Nyanyi bagi Dia, Allah yang dahsyat. Oh, serukan keagungan dan kebesarannya. Dia layak dipuji, Dia layak untuk disembah. Haleluya. Mari jemaat Tuhan angkat suara bersama-sama katakan pujian ini. Oh Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Oh, oh, oh Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Kau kota bentengku, menara kekuatanku, bersamamu aku takkan goyah. Oh Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Katakan, Engkau perlindungan hidupku. Oh, oh, Engkau perlindungan hidupku.
Yesus juru selamat dunia.